Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Khilafah Channel yang berbahagia, kita bertemu lagi di rubrik kabar petang pada Jumat 4 November 2022. Sebagaimana yang diberitakan bahwa ex-imam besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab memberi teguran keras kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Sebab Gus Yakut sebelumnya menyebut bahwa Islam adalah agama Arab, sementara di Indonesia adalah agama pendatang. Hal itu diungkapkan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Habib Rizik Syihab pun menegaskan bahwa Islam akan tetap menjadi agama pribumi dimanapun agama ini dianut. Ia juga mengatakan bahwa Islam adalah agama dari langit. Jadi, nggak betul kalau Islam itu agama Arab. Islam itu agama langit diturunkan oleh Allah, kata Habib Rizik dalam sebuah video yang diunggah pengguna Twitter. Dikutip pada Sabtu 29 Oktober 2022. Jadi, jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab lanjutnya. Bagaimana kekeliruan pernyataan menak Yakut Khalil Qumas? Apakah terindikasi mengkerdilkan Islam? Mengapa ada saja pihak-pihak yang nyinyir dan terus-menerus mempersoalkan Islam? Untuk membahasnya kali ini, kami terhubung dengan peneliti kajian pemikiran Islam, Al-Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum Ustadz Irfan Abu Nafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz Irfan? Alhamdulillah, bikhairin. Kita mulai ya, Ustadz Irfan ya. Pembahasan terkait dengan bagaimana pernyataan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qumas. Ustadz, Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qumas sedang ramai diperbincangkan publik. Potongan videonya ya cukup membuat kontroversi ya. Nah, karena dinilai apa yang telah diungkapkannya terkait Islam dari tanah Arab yang berada dalam video tersebut menuai pro dan kontra. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait pernyataan menak tersebut? Apakah pernyataan menak tersebut bermanfaat bagi Indonesia? Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Pemirsa khilafah dalam hal ini di dalam pernyataan menak yang menyatakan bahwa Islam itu merupakan agama pendatang di Indonesia yang berasal dari tanah Arab, itu jelasnya pernyataan yang tidak ada nilainya. Tidak bisa kemudian kita katakan dia merupakan pernyataan yang relevan dengan kebutuhan bagi umat Islam sendiri, bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Terlebih kalau kita berbicara tentang sejarah termasuknya agama-agama, itu bisa dikatakan di dalam catatan sejarah, baik agama Hindu, Buddha, Kristen pun juga kalau orang berbicara tentang pendatangnya, itu pun juga pendatang. Tapi kan dalam hal ini bukan itu esensinya. Dalam hal ini Islam datang ke negeri ini tentu ada prosesnya. Dalam hal ini kan bukan itu yang juga menjadi persoalan utamanya. Maka dalam hal ini pernyataan yang menyitir bahwasanya Islam adalah agama pendatang di Indonesia, di Nusantara, yang berasal dari tanah Arab, ini terkesan rasis dan berkaitan dengan asal-usul itu sendiri. Padahal kalau kita bicara tentang masalah agama atau esensi ajaran Islam yang mengajarkan prinsip-prinsip ketauhidan, pada prinsipnya jelas nenek moyang bangsa manusia, yakni Adam alaihissalam, yang menjadi nenek moyang juga bagi orang-orang yang ada di Nusantara. Itu kan keyakinan kita. Nah, dalam hal ini esensi Islam adalah milatut tauhid, agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Lalu kita mendapati Adam alaihissalam mengajarkan prinsip milatut tauhid, maka pada prinsipnya sebetulnya seluruh orang di negeri ini, di Indonesia, dalam hal ini yang merupakan anak keturunan dari Adam
alaihissalam pun juga sudah seharusnya sangat relevan mengakui Islam itu sendiri. Itu satu sisi. Yang kedua, secara realita lisanul hali afsal min lisanil maqali, Islam pun kan juga menjadi agama mayoritas di negeri ini. Jadi pernyataan semacam itu yang terkesan eksklusif dalam hal ini menyisihkan tanda petik Islam itu sendiri sebagai agama pendatang, seakan-akan nih kita sudah ada di sini ada budaya dan sebagainya, sehingga dinyatakan menurutnya yang namanya Islam harus menghormati budaya yang ada di Indonesia. Dan ini kan pernyataan yang tadi itu mengandung sisi rasis, padahal pada saat yang sama Islam itu telah membudaya. Kalau Islam sudah dipeluk menjadi agama mayoritas, pada prinsipnya harusnya ya Islam sudah dipandang menjadi bagian dari integral. Tidak bisa kemudian disindir dengan ungkapan-ungkapan semacam itu. Kalau kita berbicara tentang menghormati budaya, maka dalam hal ini budaya yang seharusnya bahkan menyesuaikan dengan Islam. Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan, yang memiliki kehidupan kan Allah Ta'ala, bukan manusia yang kemudian menciptakan budaya. Manusia itu numpang ikut makan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kan keyakinan seorang Muslim. Kalau seandainya tadi Islam hadir ke tengah manusia, maka Islam ini kan datang dengan konsep-konsep yang justru memanusiakan manusia itu sendiri. Terlebih Islam memiliki konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad SAW melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam menurutkan Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i di dalam kitab tafsir belum menjelaskan, ini beliau ulama Nusantara, belum mengatakan wa ma arsalnaka ya asyrafal khalqi bisyara'i illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai sebaik-baiknya makhluk dengan membawa syariat Islam, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya bagi bangsa Indonesia. Kalau Indonesia bagian dari alam semesta, maka kita katakan kita wajib meyakini bahwa hadirnya Islam di Indonesia, di Nusantara, justru menjadi sebab rahmat, kebaikan bagi negeri ini itu sendiri. Sebaliknya, tanpa Islam negeri ini akan hancur, rusak. Nah, ini kan juga harus diperhatikan. Terlebih secara historis, itu kehadiran Islam di Indonesia itu diterima, tapi bisa dikatakan terima dengan baik oleh penduduk negeri ini. Kenapa? Karena Islam datang itu membawa ke sesuatu yang memang sesuai dengan fitrahnya manusia. Islam tidak pernah kemudian memaksa seseorang, apalagi dengan iming-iming dan sebagainya, misalnya paksaan-paksaan dan sebagainya, tekanan-tekanan. Tidak, Islam hadir la ikrah fiddin, tidak memaksa orang untuk masuk ke Islam, melainkan Islam hadir sesuai dengan fitrahnya manusia, sehingga banyak orang berbondong-bondong masuk ke Islam, kan demikian. Terlebih di dalam catatan sejarah, kalau sekiranya tidak ada upaya kaum muslimin, para ulama, para santri dan juga umat Islam yang kemudian perjuangkan kemerdekaan, saya kira Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mungkin hari ini tidak akan menjadi Menteri Agama, karena tidak akan ada tanda petik kemerdekaan negeri ini kalau tanpa kemudian semangat Islam jihad yang menjadi ruh dari perjuangan para ulama dan para santri memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Kalau seandainya Islam disisihkan semacam tanda petik seakan-akan dengan kalimat seperti mohon maaf, hari ini kita tidak akan menikmati hasil dari perjuangan para ulama dengan jihad Islam itu sendiri memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Jadi tolong kalau kita berbicara tentang Islam, hormati, hargai perjuangan para pahlawan yang berjihad di jalan Allah dengan ruh Islam itu sendiri. Itu satu sisi. Silakan. Oke, Ustaz. Jika ada pihak-pihak yang menyebut bahwa Islam adalah agama Arab, sementara di Indonesia disebut dengan agama pendatang, ini apakah terindikasi pernyataan demikian mengkerdilkan Islam, Ustaz? Indikasinya jelas ada. Dalam hal ini kita harus hati-hati agar jangan sampai seperti perilakunya orang-orang Quraisy dahulu ketika Islam datang. Maka Nabi SAW mengatakan badal Islam ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatubalil ghoroba. Islam itu datang di tengah-tengah masyarakat Arab dianggap asing, dianggap pendatang. Nah, akibat asumsi itu
lalu orang-orang Arab yang dengki, yang hasad terhadap Islam itu dengan serta-merta menolak Islam. Padahal mereka tahu betul kebenaran sosok membawa risalah Islam itu sendiri, kejujurannya, yang dibagi dalam salam sampai-sampai seorang Abu Jahal kan dia mengatakan meskipun pada akhirnya dia takabur dan menolak kebenaran Islam, sebetulnya dia menyadari betul Islam yang merupakan agama tanda petik yang dianggap sebagai agama pendatang itu, ya hakikatnya bukan agama pendatang, justru manusia sebagai makhluk yang kemudian datang di buminya Allah Ta'ala harusnya sadar mereka ini adalah orang-orang yang musafir. Datang ke buminya Allah Ta'ala, Allah turunkan risalah Islam untuk mengatur kehidupan manusia, harusnya mereka bersyukur. Adanya Islam itu sebagai risalah langit, risalah dari Allah Azza wa Jalla. Ini menuntun manusia. Karena Allah menciptakan manusia, Allah pun juga memberikan panduannya. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatur kehidupan manusia dengan aturan buatan manusia itu sendiri, yang masing-masing orang punya isi kepala yang berbeda, punya keinginan berbeda, punya hawa nafsu, tingkatan hawa nafsu yang berbeda-beda. Datang risalah Islam mengatur urusan manusia dari Allah Zat yang menciptakan manusia, yang tahu betul seluk-beluk kemaslahatan bagi manusia secara umum. Jadi, nah kalimat yang menyindir bahwasanya Islam agama pendatang itu apa faedahnya? Itu tidak relevan. Terlebih ya kita di sini adalah kaum muslimin yang kemudian mayoritas sudah memeluk Islam ya sudah dari dulu. Jadi tidak lagi relevan dikatakan sebagai agama pendatang. Kalau kita berbicara tentang masa pendatang atau tidak, ajaran demokrasi, kapitalisme, filsafat pluralisme, filsafat pluralisme, yang mengatakan semua agama menuju Tuhan yang sama, semua agama sebenarnya tidak boleh ada klaim kebenaran agama, itu ajaran dari mana? Nah, itu yang harusnya ditolak, komunisme, kapitalisme, neoliberalisme, pluralisme, feminisme, ajaran-ajaran yang menyimpang dari mayoritas umat Islam seperti itu yang harusnya ditolak, dipandang sebagai agama pendatang, sebagai pemahaman pendatang tanda petik yang tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya Ustaz. Mengapa ada saja pernyataan seperti Menak Yakut ini, juga banyak pihak yang lain yang seolah-olah terus-menerus mengusik dan mempersoalkan Islam dan umat Islam di negeri ini, Ustaz? Kita perlu waspada berkaitan dengan agenda RAND Corporation yang kemudian merekomendasikan kepada pemerintahan Amerika Serikat itu untuk memunculkan Islam face a face itu versus katakanlah kaum tradisionalis dengan kaum radikal. Muncul kemudian isu Islam radikal versus Islam moderat, sebelumnya dengan Islam fundamental versus Islam liberal. Itu dipecah, dikotak-kotakan menggunakan prinsip divide impera atau farrik tasud, pecah belah lalu kuasai. Nah, dalam hal ini pemirsa sekalian, jelas sebagai kaum muslimin menghadapi isu-isu yang kontroversi semacam ini, kaum muslimin wajib memiliki sikap. Kaum muslimin wajib kemudian memiliki wa'yu siyasi, kesadaran politik, sebagaimana nasihat para ulama. Dan itu yang kemudian ditaujihkan sebetulnya oleh baginda Allah SAW ketika menghadapi permasalahan peta di akhir zaman itu. Nabi SAW meletakkan peta akhir zaman. Untuk apa? Ini sebagai arahan, sebagai contoh. Ketika Nabi SAW menggambarkan di akhir zaman akan ada kemudian du'atun ala ababi jahannama, man ajaba hum ilai fadhafuhu fiha. Di akhir zaman itu kan ada kemudian kaum yang menyeru kepada jahanam, yakni kepada berbagai macam keyakinan dan pemahaman yang menyimpang dari Islam. Karena kalimat du'atun ala abwabi jahannama itu diungkapkan dalam bentuk kalimat kiasan. Yang disebutkan adalah akibatnya, yakni abwabi jahannama, yang dimaksudkan sebetulnya adalah berbagai macam pemahaman dan keyakinan yang menyimpang dari Islam. Nah, ini sebagai majazan mursalan bil alaqatil musababiyah. Nah, itu Nabi SAW kan mengungkapkan kalimat demikian
ini agar umat itu memiliki wahyu siasi, kesadaran politik, kesadaran memahami persoalan tata umat, di tata masyarakat, dan fenomena apa yang kemudian disabdakan Nabi SAW itu telah kita temukan momentumnya. Nah, di sini Nabi SAW kemudian mengingatkan, apa yang kemudian kau nasihatkan ketika aku mendapatkan yang demikian. Nah, dalam hal ini baginda SAW kemudian in adrokani dzalik, lalu baginda SAW menasihati sahabatul dhaifah itu, talzam jama'at al-muslimin wa imamahum, berpegang teguhlah kepada jama'at al-muslimin, yakni menjadi kinayah dari khilafah itu sendiri, wa imamahum, dan juga khalifahnya. Kenapa? Karena yang namanya khilafah dan khalifah dikatakan oleh Kanjeng Nabi SAW dalam hadis yang lain, innamal imamu junnatun yuqatalu mi wa yataqabi. Artinya ada urgensi di sana, nasihat dari baginda SAW, urgensi pentingnya keberadaan sosok khalifah di dalam sistem Islam, sistem kepemimpinan Islam, khilafah yang kemudian menjadi perisai bagi umat dari berbagai macam faktor-faktor perpecahan, dari berbagai macam opini dari berbagai macam opini yang sesat menyesatkan, dari berbagai macam upaya pecah belah kaum muslimin. Kenapa? Karena jamaatul muslimin menjadi simbol bagi kesatuan kaum muslimin. Itu ditekankan oleh Kanjeng Nabi SAW, hati-hati. Tidak boleh kemudian umat Islam itu terpecah belah. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang disoroti oleh Barat ketika mereka mendapati dari mulai era kekhilafan Utsmaniyah, mereka mendapati kekuasaan khilafah itu menjadi simbol kesatuan kaum muslimin. Maka mereka melakukan berbagai macam upaya bagaimana caranya agar mencerai-beraikan kekhilafan, munculkan kemudian berbagai macam pemahaman, racun pemikiran yang membawa racun pemikiran fanatik buta kepada kearaban, kepada keturkian. Itu dimunculkan, asobiah kaumiyah itu dimunculkan, faham-faham nasionalisme itu dimunculkan dalam hal ini, sehingga dia menjangkiti kepala orang-orang Arab, orang-orang Turki, sehingga muncul pan-Arabisme, pan-Turisme dan sebagainya. Ini menyebabkan perpecahan. Dari sana umat Islam lemah, itu mampu kemudian dikuasai. Nah, ini yang kemudian kita dapat di hari ini. Yang namanya opini-opini, pemikiran-pemikiran semacam itu menyebabkan ibarat seperti racun yang meracuni darah. Ketika kemudian darah tadi terkotori, maka sakitlah tubuh manusia. Ketika tubuh manusia sakit, maka dia mudah dikalahkan. Dalam hal ini menjadi hal yang kemudian wajib kita jauhi. Dan Nabi SAW terakhir di dalam hadis tersebut juga menasihati. Ini wahyu siasi. Nabi SAW lalu menasihati, kalau kemudian di masa ketika belum tegak, belum ada kekhilafan, tidak ada jamaah dan imamnya kaum muslimin, maka Nabi SAW menasihati, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan kemudian kelompok-kelompok dalam kurung pemikiran mereka seluruhnya. Bukan hanya kelompok personnya saja, tapi juga bukan hanya person dan juga kelompoknya, tapi juga yang wajib dijauhi adalah esensinya adalah pemikiran-pemikirannya itu sendiri yang bisa menyebabkan orang tergelincir ke dalam jahanam. Karena tadi pemikiran-pemikiran menyimpang ini yang kemudian ada di hadapan mata kita. Dan kita wajib waspada. Wajib waspada. Alam bisawab. Yang terakhir, Ustaz. Apakah Islam telah terbukti berperan besar dalam melahirkan individu maupun masyarakat yang baik di seluruh dunia? Dan bagaimana peran penting aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, Ustaz? Yang pertama, Islam jelas hadir, ini membawa rahmat bagi alam semesta. Ketika Allah Ta'ala berfirman tadi, di awal, yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menegaskan di dalam ayat ini, ungkapan wa ma arsalnaka illa, itu ada ma yang menafikan, ada illa yang mengisbatkan. Jadi, istisna, jadi dia menunjukkan makna qasar, pengkhususan di dalam ilmu ma'ani, menunjukkan makna khusus, bahwa semata-mata arsalnaka. Perhatikan kata kunci arsalnaka itu berkaitan dengan risalah. Kehadiran rahmatnya bagi Nabi di muka bumi ini sangat erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan dari risalah.
Nah, momentum Maulid Nabawi SAW harusnya menjadi momentum pengingat kepada kita bahwa lahirnya kanjeng Nabi SAW ke muka bumi itu membawa risalah yang agung, risalah dari Allah Azza wa Jalla yang membawa rahmat bagi alam semesta itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas Allah tegaskan hadirnya risalah Islam itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Pertanyaannya, siapa yang kemudian layak kita percaya? Apakah manusia yang kemudian menyindir Islam dengan berbagai macam ungkapannya, atau Allah yang menciptakan manusia menegaskan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta? Jelas sekali bagi orang yang berakal sehat tentu kita akan menegaskan Allah yang kemudian menegaskan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta lah yang kemudian wajib kita yakini, wajib kita benarkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ardi. Alangkah baiknya setiap orang, apalagi mereka yang kemudian diamanai kekuasaan dan jabatan. Tolong jaga lisannya. Karena di dalam Islam itu ada kaidah di dalam Islam, ul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diamlah. Perkataan yang baik itu maksudnya bagaimana? Perkataan yang kemudian di dalamnya terkandung zikrullah, perkataan yang benar, tidak mengandung kedustaan. Nah, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura, kalaulah penduduk negeri-negeri itu. Kalau judulnya ahlal qura, apakah dia penduduk Jakarta, penduduk Bekasi, penduduk di Nusantara, penduduk di Malaysia, di Singapura, di seluruh negeri-negeri, lau anna ahlal qura, itu disyaratkan. Ini kalimat syarat. Lau anna ahlal qura, amanau, mereka telah beriman, wattaqau, mereka telah bertakwa. Kalau judulnya beriman dan bertakwa, berarti berbicara tentang apa? Berakidah Islam dan beramal dengan amalan syariat Islam. Jadi bisa kita katakan begini, kalaulah penduduk negeri itu menegakkan akidah Islamiyah, mengamalkan syariat Islamiyah, la fatahna alaihim, maka sungguh-sungguh kata Allah Ta'ala, bayangkan di dalam ayat ini terdapat penegasan, ada huruf lam, penegasan la fatahna, sungguh-sungguh benar-benar, maka kami akan bukakan alaihim. Di sana adalah Allah. Allah akan bukakan atas mereka, jadi penduduk yang menegakkan akidah dan syariat Islam tersebut, barokatin, barokat itu diungkapkan dalam bentuk kata benda yang maknanya tuh luas cakupannya. Keberkahan dari langit dan bumi, barokatin minas sama'i wal ardi. Hal yang menegaskan siapa? Allah Rabbul Izzah. Allah yang menciptakan alam semesta yang menegaskan ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian Allah sudah menegaskan, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan tadi dari langit dan bumi, Allah yang menciptakan muka bumi itu sendiri, Allah yang memberikan rezeki kepada manusia itu sendiri. Nah, kalimat ini yang harusnya diucapkan oleh para pejabat, terlebih oleh mereka yang kemudian diamanahi jabatan sebagai orang yang menjadi simbol bagi keagamaan di Indonesia itu sendiri. Kalimat ini akan menyatukan orang-orang. Kenapa? Karena dia berbicara tentang prinsip dari Tuhan, prinsip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kemudian ingin berkah negerinya, sama termasuk juga Indonesia. Kalau Indonesia Nusantara ingin berkah kehidupannya, tegakkan akidah dan syariat Islam dalam kehidupan yang menegaskan demikian, itu adalah petunjuk dari Allah Rabbul Izzah. Pernyataan, perkataan yang menyelesaikan itu semua, itu pada prinsipnya, mohon maaf, bisa saya tegaskan termasuk hoax atau khurafat. Hoax atau khurafat yang wajib kita tolak. Hati-hati. Dalam hal ini kita memiliki kaidah-kaidah di dalam kehidupan itu sendiri. Tidak akan ada itu kebaikan kecuali dengan Islam. Islam mengatur dari mulai adab, mengatur urusan katakanlah privasi di kakus, di WC misalnya, sampai dengan urusan berbangsa dan bernegara. Kalau kemudian urusan masuk ke dalam WC saja, dari mulai urusan kaki, doa pun juga diatur. Orang masuk ke dalam WC, doanya bismikallahumma ya bismika amurlah, salah kan begitu. Kalau masuk WC saja kemudian diatur adabnya, apalagi berbicara tentang adab mengatur orang banyak, adab mengatur urusan negara, dari mulai masalah politik, ekonomi, politik pendidikan, dari mulai masalah pergaulan, politik pergaulan umat, bagaimana kemudian pertahanan keamanan sosial budaya. Budaya ini diatur oleh Islam agar budaya betul-betul menjadi hal yang memanusiakan manusia itu sendiri. Tidak boleh kemudian Islam ditundukkan kepada hawa nafsu manusia, mengatasnamakan, menyesuaikan dengan budaya. Ada yang namanya Islam itu justru harus menjadi budaya bagi masyarakat.
Islam itu hadir dilaksanakan dalam kehidupan. Harusnya dia menjadi hal yang membudaya, menjadi tradisi bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan demikianlah tadi kata Allah Ta'ala, "Lau anna ahlal qura amana wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi." Nah, itu kan dikaitkan dengan apa? Penduduk negeri. Berarti iman Islam itu, artinya syariat Islam itu, dia harus menjadi budaya masyarakat. Baru keberkahan akan turun dari langit. Yang menegaskan petunjuk demikian. Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Islam harus menyesuaikan dengan budaya, lah kalau budaya yang salah bagaimana? Kalau begitu malah menyebabkan orang tergelincir jauh dari Islam. Nah, ini kan salah. Wal'iyadzubillah. Ini wal'alam sabab. Jazakumullahu khairan kasiran Ustadz Irfan Abu Nafid atas ilmu dan pencerahannya kepada kita semua Ustadz. Para pemirsa Kabar Petang Khilafah Channel yang berbahagia, kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait dengan kontroversi pernyataan Khalil Kumas. Ya, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku host mau undur diri dan mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya atas segala kekurangan. Dan terima kasih kepada Ustadz Irfan Abu Nafid atas kehadiran dan waktunya, Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.